Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Buka. Yang pertama dipukul mana? Ada siapa? Ya, dengerin. Ada siapa di situ? Waktu dipukul ada siapa? Siapa aja? Sing jelas jang, sing jelas terus. Di sebuah kampung kecil di Sukabumi, hidup seorang anak bernama Nizam Syafei. Usianya baru 12 tahun, seorang santri kecil yang pendiam, rajin mengaji, dan selalu menundukkan kepala dengan sopan setiap kali berbicara kepada orang dewasa. Tidak ada yang istimewa dari dirinya, selain satu mimpi sederhana yang ia simpan diam-diam di dalam hati. Ia ingin menjadi kiai. Ia ingin mengajar anak-anak mengaji. Ia ingin membanggakan ayahnya, Anwar Satibi. Namun mimpi itu harus berhenti terlalu cepat. Sejak ayahnya menikah lagi, hidup Nizam perlahan berubah. Ia tinggal bersama ibu tirinya yang dikenal dengan inisial TR. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru rasa takut mulai tumbuh. Awalnya hanya bentakan, lalu makian, kemudian cubitan, hingga akhirnya berubah menjadi pukulan. Kesalahan kecil dibalas dengan kemarahan besar. Tangisan dianggap pembangkangan. Tubuh kecil itu perlahan menyimpan luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia tetap berangkat ke pesantren. Ia tetap mengaji. Ia tetap diam. Tetangga sempat curiga, tetapi Nizam tidak pernah mengadu. Mungkin ia takut. Mungkin ia berharap semuanya akan berubah. Namun hari demi hari berlalu dan tidak ada yang berubah. Hingga suatu hari, kemarahan kembali meledak. Nizam kembali dianggap bersalah. Tidak ada belas kasihan, tidak ada yang menghentikan. Tubuh kecil itu menerima amarah yang seharusnya tidak pernah ia rasakan. Dan pada hari itu, segalanya berakhir. Nizam ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Seorang anak 12 tahun, seorang santri dengan cita-cita mulia, pergi untuk selamanya. Hasil autopsi kemudian mengungkap fakta yang menyayat hati. Tim forensik menemukan luka bakar di hampir seluruh tubuhnya. Di lengan, di tangan, di kaki, di paha, di punggung, bahkan di bagian bibir dan hidung. Luka-luka itu menjadi saksi bisu penderitaan yang selama ini tersembunyi. Meski demikian, pihak medis menyatakan penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Proses hukum berjalan. Penyelidikan terus dilakukan. Namun apapun hasil akhirnya nanti, satu kenyataan tidak akan berubah. Nizam tidak akan kembali. Di pesantren para ustadz menangis. Teman-temannya terpukul. Anak yang selama ini dikenal pendiam dan baik itu ternyata memikul beban yang begitu berat sendirian. Ia tidak pernah berteriak. Ia tidak pernah melawan. Ia hanya diam. Ia hanya ingin belajar agama. Ia hanya ingin menjadi kiai. Ia hanya ingin hidup seperti anak-anak lain. Kisah ini bukan sekadar berita. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa kekerasan bisa terjadi di tempat yang paling dekat. Bahwa luka seorang anak seringkali tersembunyi di balik senyuman dan sikap diamnya. Bahwa terkadang mereka yang paling membutuhkan pertolongan justru tidak pernah bersuara. Jika ada anak yang tiba-tiba menjadi lebih pendiam, lebih takut, lebih tertutup, jangan abaikan. Jika ada tanda lebam, tanda luka, atau perubahan sikap yang tidak biasa, jangan berpaling. Karena bisa jadi mereka sedang meminta tolong tanpa kata-kata. Nizam Syafei kini hanya tinggal nama dan kenangan. Mimpinya menjadi kiai tidak pernah sempat terwujud. Masa depannya terhenti di usia 12 tahun. Dan kita semua diingatkan bahwa setiap anak berhak hidup aman. Setiap anak berhak tumbuh tanpa rasa takut. Setiap anak berhak bermimpi tanpa bayang-bayang kekerasan. Tidak ada mimpi yang pantas berakhir dengan penderitaan. Tidak ada anak yang pantas kehilangan hidupnya karena kekejaman. Semoga kisah ini menjadi suara bagi mereka yang masih diam. Dan semoga tidak ada lagi nizam-nizam lain yang harus pergi dengan cara yang sama.
Selamat